Kawasan dari Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Ini salah satu bagian dari gedung Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung, yang di belakang ini juga ada Mahkamah, ini Komisi Yudisial, dan ini Mahkamah Konstitusi. Walaupun panas terik, tapi para pekerja ini sangat hebat. Yang tower crane 2 ini adalah Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, maaf. Yang ketiga ini adalah yudikatif. Baik, sebelum kita memulai acara, di sebelah kiri saya ini adalah Pak Sony selaku pejabat pembuat komitmen yang akan menjelaskan kepada Bapak Ibu semua terkait proyek ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengunjungi site kami ya di kompleks pembangunan gedung kawasan yudikatif. Mungkin mohon izin kita ada penjelasan di panel ya. Jadi pertama-tama memang pembangunan kompleks gedung kantor yudikatif ini berdasarkan pada Perpres 79 tahun 2025 bahwa pada tahun 2028 IKN ini menjadi ibu kota politik. Salah satunya adalah pembangunan kawasan kompleks yudikatif dan kompleks legislatif. Nah ini jadi di kompleks yudikatif ini, perkantoran yudikatif memang letaknya dari Istana Negara di barat daya kurang lebih 1,5 kilo, jadi memang nggak terlalu jauh. Nah, ini di kompleks yudikatif ini ada di Sumbu Tripraja, dan untuk legislatif juga ada Sumbu Tripraja yang arah timur. Kemudian di antara Sumbu Tripraja ini ada Sumbu Kebangsaan, di mana di sini ada terletak kantor otorita IKN dan Istana Wakil Presiden. Nah ini Istana Negara ini posisinya. Nah ini mungkin ke sebelah sini. Nah mungkin jadi di kompleks gedung yudikatif ini memang ada dua paket pekerjaan. Yang paket pertama itu adalah pembangunan gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan. Paket keduanya ada pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Masjid Kawasan. Nah kurang lebih untuk ilustrasi kawasan seperti ini adalah gedung Mahkamah Agung. Yang di belakang ini juga ada ini Komisi Yudisial, dan ini Mahkamah Konstitusi. Yang di belakang sini juga ada Masjid Kawasan. Nah untuk gedung Mahkamah Agung ini total luas bangunan adalah 56.000 kurang lebih, jumlah lantai kurang lebih 7 lantai. Untuk ini memang ada ruang sidang utama kurang lebih kapasitas 473 orang, dan kapasitas gedung ini bisa menampung kurang lebih 2.000 karyawan. Kemudian untuk ini filosofi yang 5 pilar adalah tiang-tiang untuk 5 pilar Pancasila. Untuk nilai kontrak untuk paket Mahkamah Agung ini kurang lebih 1,4 triliun. Untuk progres saat ini sudah mencapai 12,5%. Ini sudah berjalan 8 bulan, dan akhir kontrak kita selesaikan perkiraan di akhir 2027. Kemudian untuk Mahkamah Konstitusi kurang lebih luas bangunan 44.000 meter persegi. Ada 3 gedung utama bangunan, ada gedung sidang, gedung kehakiman, dan gedung pendukung. Ini kurang lebih 8 lantai. Kapasitas ruang sidang ini 400 orang. Di sana yang ikonik memang ada 9 pilar, melambangkan 9 intai. Nah ini kemudian gedung Komisi Yudisial
kurang lebih 12.900 meter persegi, 4 lantai, kapasitas tidak 60 orang. Nah ini kalau kapasitas pegawai yang bisa ditampung ini 640 orang, kalau gedung komisi yudisial kurang lebih 450. Progres untuk yang paket konstitusi 4,17%. Ini juga sama, sudah berjalan 8 bulan di penyelesaian di Desember 2027. Mari kita bergeser ke sini untuk layout kawasan. Nah ini memang kalau dari total luas kawasan kurang lebih 15,15 hektar. Di sini ada 5 pintu akses. Untuk yang Mahkamah Agung ada 2 pintu akses, ada akses timur, akses barat. Jadi untuk Mahkamah Agung ini memang kalau untuk hakim, staf dan tamu ini ada terpisah khusus. Jadi karena memang mungkin privasi atau karena emang dari standar dari Mahkamah Agung memang untuk akses ini terpisah. Ini ada 5 akses. Untuk komisi yudisial juga akses tersendiri. Untuk Mahkamah Konstitusi juga punya akses sendiri. Nah ini di kompleks yudikatif ini juga kita untuk ada jadi utilitas kawasan juga sudah sesuai standar IKN ya, jadi nggak ada tiang listrik di atas, jadi semua udah pakai jalur MIT untuk pipa, untuk kabel listrik itu udah pakai jalur MIT. Nah ini itu juga ada infrastruktur kawasan juga kita bangun seperti jalan, terus ada landscape kawasan, itu juga sudah lengkap. Kita ada penataan untuk aliran air juga sudah kita siapkan. Ini izin bergeser. Nah ini terkait detail untuk Mahkamah Konstitusi, kurang lebih untuk ini kan ada 3 gedung ya untuk Mahkamah Konstitusi ini. Ada gedung sidang, ini otot ya, gedung kehakiman dan gedung pendukung. Karena kalau Mahkamah Konstitusi ini karena banyak sidang-sidang yang harus dilaksanakan ya, seperti sidang sengketa pilkada atau pemilu. Jadi memang kita siapkan ada ruang sidang pleno dengan luas kapasitas 1000 meter persegi, kapasitas 400 orang. Ada ruang sidang panel. Di situ ada 3 ruang sidang panel ya, jadi kurang lebih 450 persegi. Ada ruang ketua MK, ruang wakil ketua, ruang hakim konstitusi, ada ruang majelis kehormatan, dan ada yang uniknya itu ada ruang permusyawaratan hakim. Jadi dia diletakkan paling atas di antara posisi bangunan. Nah ini untuk ini ruang permusyawaratan hakim. Letaknya paling atas. Ini demonstrasi ruang ketua MK, ruang tunggu VIP, ruang tunggu hakim, ruang sidang pleno, ruang sidang panel. Nah ini ada masjid kawasan. Ini bisa diakses dari luar. Kita sudah siapkan akses berjalan kaki dari sini di kawasan ini. Mungkin demikian ya penjelasan dari kami. Monggo kalau ada pertanyaan bisa kita tanggapi. Ya, terima kasih. Ya, ini salah satu paket pekerjaan dari kawasan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan Masjid. Jadi ada 2 kontraktor utama di sini. Kalau yang paket pertama ini tadi Adi Deta KSO yang mengerjakan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan Masjid. Kemudian ada satu lagi yaitu dari HK Jakon mengerjakan Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan. Dan ini adalah proyek yang dikerjakan oleh Adikarya Deta KSO. Ini adalah kawasan dari Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Ya. Jadi walaupun hari libur,
di hari Minggu ini tetap dikerjakan proyeknya ya. Dan ini para pekerja proyek, walaupun panas terik mereka sangat luar biasa. Dan ini tower crane yang mengangkut material, ini besi. Wah, itu bahkan dia memberikan klakson ya di atas itu, luar biasa. Kalau ini paket pekerjaan apa Pak? MK, Mahkamah Konstitusi. Oke. Jadi bentuknya bulat gitu ya, kalau dilihat dari strukturnya. Kalau yang di sana KY, Komisi Yudisial. Yudikatif Pak. Oke. Atas Atas ini yudikatif, yudikatif, kehakiman. bidang. Oke, ini bagian dari Mahkamah Konstitusi. Oke. Ya, jadi Mahkamah Konstitusi pun ada beberapa gedung lagi ya, luar biasa. Kalau untuk Mahkamah Agung beda proyek ya Pak ya. Oh, oke. Kalau ini bagiannya Adideta KSO. Oke. Terima kasih ya. Walau hari Minggu terus bekerja. Semangat Pak. Wah, keren sekali. Semangat. Dan ini berapa lantai Pak rencananya yang? Mungkin 1 lantai Pak. Nanti ada kubahnya baja. Oh, 1 lantai ini ya. Berarti sudah topping off. Kalau yang ini tadi kehakiman 8 lantai. 8 lantai. Oke, ini sudah naik 3 ya kalau dilihat di tower crane-nya. Kalau yang yudikatifnya Pak 4 lantai. Wah, luar biasa, cepat sekali ya. Tidak terasa dalam tahun ini dibangun dan ini sudah seperti ini strukturnya. Kalau jalan yudikatif di luar paket pekerjaannya Adikarya ya Pak ya. Di luar Pak. Oke, dan tadi jalan-jalan sudah mulai ada yang dicor ya, cepat juga Rigid. dalam tahun ini. Dan inilah perkembangan terkini kalau kita lihat. Tower crane ada 3 karena ada 3 tower ini. Dan di atas itu ada direct sedikit lagi ya di situ. Ini kita dalam suasana menyambut kemerdekaan. Jadi bendera dipasang di sekeliling ya. Luar biasa. Bahkan kalau pekerjaan sendiri berapa jam Pak? Di sini 24 jam. Wow. 24 jam, luar biasa guys. Sangat hebat sekali ya. Ini karya anak bangsa Indonesia. Dari desain sampai pekerjaan di lapangan. Menunjukkan karya yang hebat. Dan saat ini kita belum bisa ke sana karena masih padat lalu lintas konstruksi, jadi kita dari kejauhan dulu. Luar biasa. Empat jam dikebut ya, kawasan yudikatif. Dan ini selalu kalau kita mendekati proyek harus APD. Dan ini banyak sekali rambu-rambunya. Berarti Bapak dari K3 ya? Oke. K3 sangat luar biasa memantau safety di lapangan. Dan zero accident ya Pak ya? Luar biasa. Adikarya sudah teruji sejak puluhan tahun. Mantap. Rambu-rambu yang harus kita patuhi. Mahkamah Konstitusi. Kalau di Jakarta bentuknya kotak, tapi kalau di sini ini seperti kubah nanti ya. Ada kubahnya. Luar biasa. Selalu sukses untuk
proyek KN. Mantap ya. Dan ini kita amati pengangkutan material menggunakan tower crane. Luar biasa sekali. Dan ini kita zoom juga di bagian pekerja. Walaupun panas terik, tapi para pekerja ini sangat hebat. Mereka tidak mengeluh. Kalau saya panas kena 1 jam saja saya sudah panas sekali, tidak tahan. Tapi ini kehebatan anak bangsa Indonesia. Memakai Bersama teman-teman media menyusuri area pejalan kaki untuk mendekat ke arah proyek. Ini tadi adalah gedung Mahkamah Konstitusi. Tadi kawal oleh Bapak K3. Ini salah satu bagian dari gedung Mahkamah Konstitusi. Kalau di atas ini tadi gedung yudikatif ya, dari bagian Mahkamah Konstitusi. Jadi dari kontur tanah yang tidak rata ini nanti akan menciptakan satu landscape yang indah yang bisa kita lihat di gedung-gedung yang sudah jadi seperti gedung Kemenko. Gedung Kemenko di IKN itu dibentuk dari landscape yang tidak beraturan, tapi kalau kita lihat hasilnya sekarang itu indah sekali ya, bentuk bangunan beserta taman, area-area di sekitarnya luar biasa.